Halo guys, welcome back to my channel Andre for Zaman Now, dan pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan sebuah bintang tamu ya yang cukup fenomenal, yaitu teman SMP gua ya. Ada namanya Bima Kusuma ya. Oke Bima, halo Bima. Ya, halo Andre, ya apa kabar? Ya halo Bung. Kita sudah lama tidak bertemu ya, sejak dari Ya, Mas SMP Ali ya. ini hampir 1 dekade ya. Widih. Oke Bung Bima, kita di sini akan membahas tentang timnas nih, mungkin Bung Bima nih. Oke, ya, Terkait gimana? dengan naturalisasi yang ada di timnas Indonesia nih. Menurut Bung Bima sendiri gimana sih, naturalisasi itu penting nggak? Oke, pertama nih harus tahu dulu nih naturalisasi sama half-blood. Nah, Ya, jadinya nih yang lagi sekarang mau dipindah ke luar negara ini kan sebenarnya half-blood kan, yang punya darah keturunan atau punya silsilah kebangsaan dari entah nenek moyangnya atau ibunya atau ayahnya ya. ya, Dan saya pikir kalau soal half-blood ini berhak ya semua pemain, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, karena ini half-blood, ya ini berhak untuk membela timnas Indonesia, apalagi kualitasnya yang memang bagus, bermain di kasta ya mungkin keduanya Eropa ya, tetapi ketika dibandingkan dengan pemain-pemain di sini, seperti contohnya saja, maaf ya, saya sedikit menyebut nama Evan Dimas ya. ya, Evan ketika 5 tahun lalu mungkin gelandang terbaik di Indonesia saat ini, tapi ketika era sekarang ini saya pikir sudah menurun. Nah, itu karena apa? Karena kualitas liga kita yang tidak bagus. Dan naturalisasi ini kan, kalau naturalisasi ini saya tidak setuju. Kan waktu itu 2020 atau 2009 pernah ada ya, 5 pemain dari Brazil, masih muda, 19 tahun, 18 tahun, ingin berlatih di sini, ingin bergabung klub sini, tapi karena ya dia tidak punya darah keturunan dari Indonesia, ya banyak yang tidak setuju. Itu sih. oh iya, mantap ya berarti ya. Ya itu sih salah satunya faktor liga gitu ya. Iya, Ya kita bisa tahu yang update-update terkait dengan berita-berita sekarang itu ya, Pratama Arhan yang ke Tokyo Verde gitu. nah ya benar. Dan Alfreanda Dewangga gitu yang mungkin ditarik diminati oleh klub-klub liga uh, ASEAN ya, itu tidak dilepas gitu karena klubnya itu tertarik untuk melepas ke Asia gitu, ke Jepang gitu. Nah, Iya, kayak gitu ya, mungkin sama ya kayak gitu, yang kasusnya Evan Dimas gitu ya, bisa jadi karena dia menolak kan waktu dia istilahnya lagi di era emas-emasnya gitu ya. ya benar. Betul, iya. Sedangkan eranya yang kata Evan Dimas bertemu ya di 2013 bertemu Korea Selatan, Hwang Hee-chan udah main di Wolverhampton, sedangkan Evan masih di situ-situ aja kan. Sebenarnya saya tidak menyalahkan Evan, tapi bagaimana kualitasnya memang Liga Indonesia ini tidak kunjung naik ya. Atau Iya. bahkan sebenarnya klub boleh nih, klubnya sendiri yang tidak boleh, nggak boleh Evan keluar, kayak kasusnya mungkin ada Felix Kamuri dari Barito atau siapa itu, juga klubnya tidak boleh, dia nggak mau dilepas. Oke, ya, betul. Ya, terkait dengan naturalisasi ini ada 4 pemain ya. 3 pemain yang udah fix ya, yang 2 kan masih perebutan, ada 4 slot ya. Yang pertama ada Jordi Amat, Sandy Walsh, sama Patinama ya. Terus yang terakhir ini perebutan gitu ya, antara Jordi Wehrman dan juga eh, Emil Audiro Mulyadi ya. Gimana Ya, tanggapan Bung Bima nih? ya, kalau dari saya sendiri, dari ketiga nama itu ya sudah bagus ya, yang sudah didaftarkan, yang sudah fix. Ada Sam Dewas, ada Jordi Amat, ada siapa tadi? Patinama? Banyak nama. Ya, kalau Jordi Wehman ini saya kurang setuju ya, karena kita tahu dia dari liga yang tidak begitu besar. Jadi lebih baik saya pikir ya Emil Audero, karena bagaimanapun juga walaupun saya melihat atau ada konflik di antara netizen perihal Emil Audero ini kenapa dinaturalisasi, ya bagaimanapun juga setelah era Kurnia Mega ini pos penjaga gawang timnas selalu berganti. Dan kalau kita berkaca ke timnas-timnas di Eropa, ada Donnarumma, ada Neuer ya, bahkan Iya, ada betul. Ter Stegen yang sudah ada sejak 2015 hingga kini juga masih tetap saja ya ada posnya diisi oleh Neuer. Itu mungkin yang menjadi alasan kenapa Emil Audero di naturalisasi. Kemudian Iya. untuk
Apa? Iya, iya, duluan. Ini kan Silahkan. untuk Randy Uus dan juga Dori Amat ya, ini kita tahu sudah bermain di Europa League ya, sedangkan jadi ini mungkin yang memang dibutuhkan bagaimana mental bertanding ya, tidak bisa bohong ketika kita saja melihat ketika Garuda Select bertanding melawan kasta kedua klub Liga Inggris, kita tahu kita menang kan, itu karena mental yang sudah terbentuk. Namun ketika balik ke timnas ini yang menjadi masalah ya, dan tentu saja ini bisa mengangkat ya mental timnas, tapi yang terpenting adalah bagaimana pelatih ya Sinteyong untuk bisa meracik, untuk bisa membuat tim ini punya mental bermain yang tinggi. Dan satu lagi adalah bagaimana Sinteyong bisa menggunakan pemain ini. Pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa mengerti apa yang pemain mau gitu kan. Jangan Ya, pelatih maunya A tapi sedangkan pemainnya nggak bisa A gitu kan, ini kan jadi sulit gitu. iya, betul. Oke, gimana tanggapannya nih? Kan tadi katanya mending kiper daripada Jordi Wehrman ya, dia posisi gelandang Nah gitu ya, ya. Ya, hmm, apakah perlu gitu untuk kiper timnas sedangkan Nadeo Argawinata tuh lagi bagus-bagusnya gitu? bagusnya itu dia. Iya, Ya, saya pikir ya ini juga sebenarnya menjadi polemik ya karena emang Nadio lagi tampil bagus-bagusnya. Namun tidak ada salahnya ya ketika tadi contoh sebenarnya untuk mengisi pos penjaga gawang agar ada persaingan, agar tidak ada namanya zona nyaman. iya Ini yang betul. menjadi persoalan pemain timnas Indonesia adalah zona nyaman. Ketika sudah nyaman di eh, performanya, dia tidak ingin menaikkan performanya. Walaupun di gelandang ini emang menjadi masalah ya. Iya, Karena kita belum punya gelandang asing nih yang naturalisasi ya. belum. Sedangkan Klok ya usianya masih udah 28 tahun dan belum pernah main juga untuk timnas. Dan stok gelandang kita yang mungkin yang bagus sekarang hanya Ricky Kambua ya, yang lainnya masih sedang-sedang saja ya. Iya. Tapi balik lagi itu keputusan dari Sinteyong yang lebih tahu lebih bagus posisi gelandang atau posisi kiper. Karena bagaimanapun juga sentralnya permainan sepak bola dari di gelandang. Oke, mantap ya. Jadi kita harus mengukur dari porsi Sintayong sendiri ya, gimana pasnya itu Ya. seperti apa. Oke, mungkin kita sedikit beralih dulu ke timnas di bawahnya nih ada U23 dan juga U19. Ya, Ya. U23 itu mungkin sama ya, mungkin digabung dengan timnas senior gitu ya. Nah, Iya. U19 ini yang katanya mau persiapan Piala Dunia nih. Piala Dunia Hmm. U20 U20 di tahun 2023. Gimana komentarnya, Ya. Bung? Ini ya kesempatan yang bagus untuk timnas Indonesia, jangan disia-siakan ya tentunya. Yang jadi pesan adalah jangan menarikkan juara. Jerman tidak juara di Piala Dunia U20 tapi dia juara di dunia 2014 eranya Ozil dan lain-lain ya. Bagaimana ini adalah sebagai ajang fondasi untuk nantinya timnas Indonesia 10 tahun ke depan. Jadi ini jangan sampai hilang pemain-pemain ini. Ada Beckham, ada Marcelino, ada Rui Arianto, ada juga di sana ada Marcel JP dari Persis Solo. Ya, Kemudian juga di depannya ada Valeron ya, tapi belum dipanggil karena ini memang masih dalam tahap yang utama ya, masih jauh sekali. Jadi harapan saja itu untuk bagaimana PSSI ini mengerti bahwa targetnya ini bukan juara. Juara adalah bonus, tapi bagaimana ini pemain bisa berkembang. Dan satu lagi, bagaimana pemain-pemain ini nantinya tidak bermain di Liga Indonesia. iya, betul. Prospeknya harus ke luar gitu ya, Ya, hanya ya. main di Indonesia. Oke, mungkin terkait dengan adanya kewajiban bagi apa ya istilahnya pihak klub yang kadang itu melarang gitu untuk pemain masuk ke timnas gitu. Ya, Dan sedangkan timnas itu butuh karena pemainnya itu ya kebanyakan berasal dari klub kita sendiri kan. Klub dari luar ya itu ya benar. terbatas gitu ya. Hanya beberapa aja gitu. Nah, ya mungkin gimana sih untuk bisa apa ya, membuka istilahnya peluang bagi pemain di klub gitu ya, untuk bisa Jelas. istilahnya mendapatkan izin dari klub bisa bergabung ke timnas. Ya, pertama ini kan yang menjadi persoalan adalah PSSI nggak bisa disalahkan.
Ya. karena dia bukan operator liga. Ini kan kalau liganya ini jadwalnya benar kan saya pikir klub tidak akan melarang. LIB ini harus punya jadwal yang pasti. Jangan kalau kita tahu nih Liga Eropa ini musim ini belum selesai, musim depan udah keluar jadwal ya. Begitu dengan Iya, betul. Liga Indonesia, Iya. besok bermain masih bisa diundur lagi kan gitu. Dan klub juga harus tahu bahwa ya muaranya pemain sepak bola adalah ya timnas. Iya. Timnas terlahir dari mana? Dari liga, dari klub. Itu manajer juga harus tahu dan ada kewajiban memang walaupun tidak tertulis di statuta, tapi memang sebenarnya klub boleh atau melarang, tidak ada paksaan ya. Tapi bagaimana itu tadi muaranya pemain sepak bola ya ada timnas, karena kan yang dihitung oleh FIFA adalah timnas nanti ketika suatu negara bisa juara. Oke. Dan Mantap. saya pikir memang ini menjadi polemik ya. Bagaimana seharusnya memang inilah yang apa namanya yang dinamakan bahwa harus ada sebuah squad yang sama rata ya. Dan Iya. juga jangan ada istilahnya jangan nih gue mau juara, gue nih butuh pemain ini gitu kan. Persebaya ini ya yang sebenarnya yang menjadi persoalan bagaimana Aji Santoso sering kali mengeluh. Padahal kalau kita menilik ke belakang kan Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema pernah dipanggil lebih dari 7 pemain dan mereka fine-fine aja gitu. Ini harus bagaimana ya, ini balik lagi ke target, ketika targetnya memang dari manajemen klub itu tinggi, ya pelatih mau tidak mau melarang. Dan ini yang salah dari Liga Indonesia. Setiap tahun ini targetnya juara gitu. Sedangkan tahun depan mereka nggak tahu tuh keuangannya bakal seperti apa, kan banyak yang Iya, itu dia. satu musim ini bagus tapi musim ke depan ternyata jeblok kan performanya. Ya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita lah ya, itulah yang Nah, bisa. ya benar. Oke, oke kita beralih sedikit ke timnas di bawahnya lagi U16 yang mungkin baru-baru ini akan dipanggil ya untuk melakukan Sudah dipanggil ya pemusatan kemarin ya, latihan. Senin nggak Iya, salah baru. iya sudah dipanggil lah, sudah dipanggil di pemusatan latihan ya bersama Coach Bima Sakti. Nah ini kan coachnya berbeda gitu ya, Coach Sintayong kan Benar. memegang 3 timnas gitu ya, timnas U19, Pusing gitu U23 Sintayong. senior. Iya makanya tuh dia salah satunya waktu itu batal kan, nggak bisa dia megang sambil friendly match Iya kan, juga ya kan. Nah Maret itu batal juga sih ya. ya. Dengan adanya Bima Sakti nih di U16, apakah Bima Sakti itu bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap timnas U16? Ya saya pikir Bima sudah membuktikan ya ketika dia bisa membawa timnas Indonesia lolos ke AFC ya. Ya. Walaupun AFC-nya harus gagal karena ada pandemi, dan kita kalau bandingkan dengan Indra Safri yang diisi oleh pemain-pemain yang sudah lebih mentereng dibanding pemain-pemainnya Bima, lebih mulus Bima perjalanannya di AFC. Sedangkan Indra ini 2 kali bawa timnas U19 masuk AFC, satunya berhasil, satunya gagal. Ya, sedangkan Bima berhasil. Dan Bima juga sudah membuktikan bahwa Bima juga bukan urpenjas ya, karena Bima sudah pernah melatih bersama Luis Mia, kemudian juga pernah terbang ke Inggris dengan Garuda Select dan juga pernah berlatih ke Sinteyong. Satu lagi bahwa ekspektasinya dari timnas U16 ini nggak boleh terlalu tinggi, karena bagaimanapun juga U16 ini adalah sebuah perpecahan di antara U14 dan juga U16. Bagaimana ini adalah cara main yang kita lihat. Jangan prestasi, bagaimana kan dari U14 ini kita tahu dari gawang, dari lapangan yang tidak besar ke lapangan besar ini kan sebuah potongan yang sebenarnya kalau di luar ini ya ini bibit-bibit ya, untuk prospek masuk ke U17, ke U19 ya. Dan kalau saya lihat sih ya Bima bisa ya menerapkan permainan yang bagus ya. Dan Bima ini juga saya pikir dia ingin mengikuti permainannya dari Luis Mia. Oke, ya mantap ya.
Ya semoga kita mengharapkan hasil yang terbaik ya, meskipun ya targetnya tetap juara gitu ya. Nah, Dan itu nah ya nggak langsung gitu ya, itu butuh proses yang sangat panjang. Oke, kita beralih habis dari Indonesia ya, kita terbang sedikit ke luar. Kita terbang ke Liga Champion ya, mungkin Liga Champion yang akan diselenggarakan di beberapa hari ke depan, yaitu ada pertandingan antara Madrid versus PSG ya, di antara Messi dan juga Ramos yang bertemu mantan timnya ya, dan juga Liverpool dan Inter ya, yang salah itu yang ya mungkin apa ya, masa-masa emasnya di Inter gitu ya. Terus disempurnakan oleh Liverpool gitu. Gimana nih komentarnya untuk Madrid dan PSG, Bung Bima? untuk Madrid PSG saya pikir Madrid ini punya peluang ya, karena mereka bermain di kandang sendiri, tetapi tidak boleh lupa Madrid musim ini kalau saya melihat dari para fans Madrid ini, Ancelotti ini template squad atau line up yang diturunkan. Sedangkan Kroos dan Federico Valverde ini nggak bisa main karena cedera. Nah kan Ya, pilihannya nih di tengah ini kan yang menjadi sangat terbatas, hanya tersisa Luka Modric berarti ya dengan Isco? Casemiro. Nah ya Isco habis cedera dan musim depan juga kabarnya dia ingin hengkang kan. Mungkin Oh ya, Isco ataupun Asensio akan bermain di sana ya. ya, Ataupun mungkin juga pemain muda. Siapa namanya? Kamavinga ya, yang akan bermain mengisi defensive midfielder, sedangkan Casemiro akan ditaruh di depan. Atau bisa juga nih bermain dengan dua holding ya. ya, Dan akan diisi oleh Isco atau Asensio ya. Mungkin itu juga benar. ya, Dua holding, terus maksud saya Modric dan juga Casemiro depannya akan mungkin diisi oleh Asensio. Sedangkan iya. PSG ini pemainnya nggak ada yang cedera ya, semuanya bisa tampil. Hmm. Dan penampilannya saya pikir ini yang jadi kunci adalah bagaimana pelatihnya PSG, pelatih Siapa PSG. ya? Thomas, Thomas, bukan, siapa sih namanya? Lupa saya juga. Nah itu udah juga lupa namanya kan. Iya, iya. Nanti PSG Nah, saya itu pikir, si pelatih Tottenham dulu ya. Siapa sih namanya itu? Pelatih nah, Tottenham. Pochettino ya. ya Pochettino. Saya pikir Pochettino ini masih belum bisa berhasil ya untuk meracik squad PSG ini menjadi tim yang bagus. Bagaimanapun juga ini di depannya ini kan sangat menakutkan ya. Ada Mbappe, ada Ya. Neymar, ada Messi, ada Di Maria, ada Icardi. Namun seringkali ini kesulitan untuk mencetak gol. Bahkan di Liga juga kadang mereka bermain 0-0. Iya. Itu ya yang menjadi penyebabnya kenapa ya PSG terlalu banyak striker gitu ya, tapi Nah, pengelolaannya tuh nggak bagus gitu. nah ya benar. Ini Iya, bagaimana kuncinya ada di kedua pelatih. Kalau iya, di PSG dan juga Real Madrid, bagaimana dua pelatih ini bisa menerapkan skema yang terbaik bagi timnya. Bagaimanapun juga, meskipun peluangnya lebih ada di PSG karena Madrid walaupun sekarang di puncak klasemen kita tahu kali ini sangat mengandalkan Karim Benzema karena tidak bisa dipungkiri gol-golnya ini dari Karim Benzema dan juga Vinicius Junior. Dan sedangkan dari PSG ini sangat banyak ya pemain-pemain yang bisa cetak gol. Jangan lupa ada Ramos yang bisa dengan headingnya dan juga ada Marquinhos. Kemudian Achraf Hakimi ya, saya pikir menjadi salah satu back kanan terbaik saat ini. Sedangkan dari Inter dan Liverpool, saya pikir di leg pertama itu sangat disayangkan ya, Inter harus kalah karena yang iya, menonton ini semua mengira bahwa Inter akan mencetak gol. Namun inilah hukum sepak bola, ketika peluang tidak dikonversi menjadi baik ya hukum akan membalasnya karena mentalnya juga saya lihat karena saya mengikuti Inter dari Januari ini tampilnya tidak dalam kondisi yang semestinya ya, dan baru tadi malam ya lawan di Serie A mereka tampil luar biasa mencetak 5 gol, Lautaro Martinez mencetak hat-trick dan juga Zeko mencetak brace. Ini menjadi sebuah bekal yang baik untuk Inter untuk melaju di UCL besok. Sedangkan di Liverpool saya pikir tidak ada masalah, penampilannya sangat luar biasa bagaimana klub memang pelatih terbaik juga saat ini. Kemarin ketika menghadapi Chelsea kita tahu ya, iya.
berani memainkan kiper keduanya dibandingkan memainkan Alisson. Saya pikir ini nanti permainan akan lebih condong ke Liverpool karena bermain di kandangnya sendiri. Namun tidak boleh lupa bahwa Inter yang saat ini adalah Inter yang berbeda dari zamannya Antonio Conte dari Inter musim lalu. Oke, prediksi dari Bung Bima nih. Antara Madrid versus PSG, siapa yang akan lolos? Fase berikutnya. PSG. PSG ya. Oke, PSG. Dengan adanya apa tuh untuk memprediksikan lolos? Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan ya. Saya pikir itu tadi ya, karena Madrid di leg pertama bermain sangat buruk ya. Walaupun hanya kebobolan 1 gol, tapi permainan sangat buruk. Dan PSG sangat amat layak menang. Dan di leg kedua nanti saya pikir tidak ada perbedaan ya dengan skuad yang 9 tadi. Skuadnya Ina PSG tidak ada yang cedera, dan mental daripada PSG lebih diunggulkan di sini, walaupun kita tahu Madrid juga punya mental yang sangat luar biasa pada UCL. Namun saya pikir Madrid akan berusaha meraih gelar yang lebih masuk akal ya timbang di UCL, karena kita tahu Manchester City sangat luar biasa penampilannya, sedangkan di Liga dia sedang unggul 9 poin nih nanti kalau mereka berhasil menang, karena Sevilla semalam seri. Faktor itu saya pikir faktor bagaimana, karena tidak bisa dipungkiri Madrid dalam 3 tahun ini belum pernah juara kan. Iya, betul. Belum pernah juara ya. Ya itu dia ya, karena apa yang bisa dibilang itu pemain-pemain kuncinya itu udah pada pergi gitu ya. Nah, ya. Sedangkan mereka pemain bintangnya belum ada ya. Iya, Vinicius Junior baru musim ini mereka iya. bisa mengeluarkan performa terbaik. Hazard yang katanya mau jadi pemain bintang belum sampai sekarang belum Iya, baru bagus. 5 gol ya. Sedangkan Aubameyang 5 gol dalam 5 match. Sedangkan Hazard 48 match 5 gol ya. Iya, katanya mau ganti-ganti Ronaldo ya. Iya. Oke. Nggak Iya ada ya. Ronaldo. Kalau Liverpool lawan Inter nih, siapa prediksi yang lolos? Liverpool. Berat untuk Liverpool ya? Inter untuk lolos, meskipun saya fans Inter, tapi kalau melihat cara bermain di Anfield, sulit untuk Inter bisa meraih kemenangan. Mainnya pun juga ketika Inter ini, Liverpool ini kuncinya ada di lini depan ya, ketika Mane, Firmino, atau Jota atau Salah ini bermain dengan top yang tinggi, top yang bagus saja, ini sudah masalah bagi lawannya, karena kuncinya daripada Liverpool sini ya. Walau Inter bisa saja punya peluang ketika mereka bisa mematikan 3 di depan ini. Iya, betul ya. Mematikan 3 di depan itu ya. Nah, emang itu ya trio Firmansyah ya. Iya. Firmino, Mane, Salah. Oke. Lanjut kita untuk prediksi. Mungkin Bung Bima prediksi untuk yang akan menjadi juara UCL nih. Mungkin masih jauh ya kali ya. Iya, Kira-kira siapa? Manchester City. Kenapa Manchester City? Dari semua kandidat ya, saya pikir yang lebih penampilannya sangat luar biasa adalah City. Pun City ini musim ini tidak punya striker murni, tapi penampilan sangat sungguh gila ya. Tapi ini, sedangkan di Munchen ini saya pikir Nagelsmann masih dalam tahap, meskipun sudah 2 musim sama ini ya, Nagelsmann masih dalam tahap penyesuaian ya, untuk menghasilkan Munchen yang luar biasa lagi seperti ketika Munchen juara di tahun 2020. Oke. Jadi untuk Manchester City ya, untuk bisa menjadi juara di Liga Champions tahun ini ya. Dan latihan pemain City juga sangat luar biasa. Laporte, Stones, juga ada Ruben Dias, kemudian juga Cancelo ini lagi-lagi pemain City ini adalah bisa bermain di sektor manapun. Cancelo yang sebelumnya bermain di sektor kiri, kemudian juga ada Phil Foden yang sebelumnya ada gelandang bermain sekarang di posisi striker walaupun dia bermain sebagai false nine-nya. Lagi-lagi. Dan saya pikir penyakitnya City ini hanya satu. Ketika mereka buntu, mereka itu dia, karena tidak punya striker, kesulitan untuk cetak gol karena tidak ada striker, tidak ada finisher yang bisa memberikan shooting yang
khas dari seorang striker. Iya itu ya. Oke itu karena apa ya? Untuk Gabriel Jesus sendiri apakah ini sudah pindah ya? Sekarang Gadis mainnya lebih ke sayap ya juga. Sekarang Gadis bermain di sayap, dan ketika Foden nggak main, sekarang yang mengisi di tengah ini Jack Grealish. Oh iya Jadi sekarang lebih bermain di sayap kanan. Ya betul. Oke. Untuk yang tim-tim yang bisa dibilang apa ya? Lawak ya saat ini ya. Tim-tim lawak gitu ya kayak Arsenal ya kan. Ya, ini yang kayak dipakai sekarang ya, Emirates. Nah, apa tanggapan Bung Bima nih terkait dengan Arsenal yang saat ini mungkin agak sedikit apa ya bisa dibilang inkonsisten gitu, nggak konsisten secara permainan gitu. Kadang kalau bagus banget, drop banget gitu. Ya Arsenal ini saya pikir masih dalam tahap untuk berkembang ya, bagaimanapun juga setelah di musim lalu gagal total Arteta, di musim ini Arteta mengandalkan para pemain mudanya dengan rataan pemain, kalau tidak salah ini squad Arsenal ini 23 tahun ya kalau tidak salah. Dengan bertumpu ke Emil Smith, Odegaard, Saka, dan juga Martinelli, saya pikir tidak ada alasan untuk memberikan sebuah tekanan yang lebih kepada para pemain ini. Namun tekanan ke Arsenal, karena bagaimanapun juga Arsenal ini adalah sebuah klub besar. Targetnya tiap musimnya ya bermain adalah juara. Meskipun sekarang mereka harus berjuang, fans juga sangat bersyukur musim ini ketika bisa finish ke peringkat 4. Namun jika dibandingkan dengan melebar sedikit ke Barcelona, saya pikir penampilan Arsenal sedikit lebih baik daripada Barcelona, karena apa, Barcelona ini masih belum kelihatan ya. Mereka kadang tampil bagus setelah mencetak 4 gol, tapi ketika dengan klub yang sulit untuk di pertahanan yang ketat, mereka sulit mencetak gol. Padahal secara ball possession dia menguasai, tapi ketika cetak gol ini change ini nggak ada. Oke, ya. Itu ya. Jadi apa namanya? Ya tim-tim yang mungkin bisa dibilang sedikit apa ya performanya itu kalau udah ngedown ya fans kan udah harap-harapkan nah dunia harus bisa targetnya segini kan ternyata Ya jauh banget dan akhirnya udah dihujat oleh netizen di medsos ya kan ya salah satunya ya tadi ya ada Arsenal mungkin Barcelona mungkin juga masuk ya salah Iya, satunya Barcelona dulu juga ya masuk, kemudian udah ada masuk. Roma juga. Iya yang waktu itu udah masuk ya karena ya itulah dari apa namanya pemain dan pelatihnya ya belum ada sinergi yang pas ya. Oke terkait dengan mungkin hal terakhir nih yang mungkin kita akan bahas nih Bung Bima dengan adanya pensiun nih dari Henrik Mkhitaryan dari tim nasional Armenia ya. Mungkin ada tanggapan dari Bung Bima? Soal Mkhitaryan nih, ya kalau soal Mkhitaryan saya tidak begitu mengikuti ya selepas dia tidak bermain untuk Arsenal, ya. Saya tidak bisa memberikan komentar yang panjang lebar, tapi yang pasti ada Mkhitaryan pemain yang bagus ya. Dia bisa tampil sebagai sayap dan juga bisa tampil sebagai second striker dan saya pikir timnasnya cukup kehilangan ya. Kehilangan Mkhitaryan, bagaimanapun juga Mkhitaryan ini pemain bagus ya, walaupun sejak di Roma namanya tidak begitu terdengar masa dia bermain untuk Borussia Dortmund. Oke, ya mantap. Itu mungkin dari pembahasan terakhir kita. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan berikutnya ya, Bung Bima. Mungkin pesan terakhir dari untuk video ini dari Bung Bima terkait dengan timnas Indonesia ya, yang apa ya lagi mempersiapkan nih, lagi gencar-gencarnya berita terakhir itu mempersiapkan fisik gitu ya, yang harus prima karena lawannya juga
kita tahu dari luar itu ya fisiknya udah kuat-kuat gitu ya, tinggi-tinggi, Ya, terus kekar-kekar semua, terus juga mental bertanding gitu. Seperti apa Bung Bima? ya. Kalau soal ketahanan fisik selama 90 menit, saya pikir eh, ini balik lagi ke cara bermain. Ketika bermainnya dengan skema long pass, tentu harus dengan fisik yang jauh lebih prima. Tapi ketika bermainnya kita jarak antar pemain dekat, itu tidak membutuhkan, ya meskipun sangat penting ya kondisi fisik ini dalam seorang pemain sepak bola, karena 90 menit harus terus fokus ya. Tapi kalau ketika bermainnya adalah jarak antar pemain dekat, ini tidak akan menguras bagaimana energi daripada pemain itu sendiri, karena larinya juga tidak akan terlalu banyak. Dan soal mental, mental ini saya pikir solid ya. Pengen aku juga balik lagi ke soal tadi, tidak adanya kompetisi yang resmi daripada pemain-pemain ini, dan juga para pemain sedikit sekali yang bermain atau mempunyai kesempatan bermain di Liga 1. Mentalnya adalah, ya PSSI harus memberikan wadah ya. Sinteyong yang harus mengajukan pada PSSI untuk melakukan uji coba ke luar ya. Saya pikir kalau PSSI emang beneran serius untuk timnas U19 ini, saya pikir sebulan 2 bulan mereka di luar negeri, kemudian sebulan lagi balik sini, atau 2 bulan balik sini ke luar negeri lagi. Atau mungkin karena kalau di luar negeri ini jarang sekali ya U19, U21 ini mempunyai lagi uji coba. Kebanyakan mereka adalah turnamen mini, dan ini yang harus dibuat oleh PSSI, membuat turnamen mini untuk bentuk mental dan juga merasakan lapangan atau iklim di luar sana. Oke, mantap ya. Seperti itu ya. Jadi harus juga disesuaikan ya dari PSSI sendiri ya, gimana cara mengatur kondisi pemain ya, pemain yang fit, yang prima, dan juga yang mungkin ada cedera gitu ya. Oke, Bung Bima. Oke, mungkin itu sekian ya dari untuk video pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa ya untuk yang mau follow IG Bung Bima ya. Apa nama IG-nya? Bima_Kusuma23. Oke, Bima_Kusuma23. Nanti ada di link deskripsi ya. Jadi teman-teman untuk yang bisa mau follow, silakan langsung dengan komentator yang cukup prima ini. Oke, kita berjumpa di lain kesempatan lagi ya, Bung Bima, untuk membahas terkait dengan mungkin nanti bisa kita bahas hasil match dari Liga Champions ya di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, sekian video gua kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.